Pernahkah kalian mendengar kata nasionalisme? Mungkin terdengar seperti istilah besar yang hanya ada di buku pelajaran sejarah atau pidato kenegaraan. Tapi sebenarnya, nasionalisme itu ada di sekitar kita, dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana. Hari ini, kita akan membahas apa itu nasionalisme dan bagaimana kita bisa mempraktikannya dalam keseharian kita. Jadi, apa sebenarnya nasionalisme itu? Secara sederhana, nasionalisme adalah rasa cinta, bangga, dan loyal terhadap bangsa dan tanah air kita. Bukan hanya sekadar mencintai, tapi juga mau berkontribusi untuk kemajuan negara kita, Indonesia. Tapi ingat, nasionalisme bukan berarti kita merasa lebih baik dari negara lain atau merendahkan bangsa lain. Nasionalisme yang sehat adalah ketika kita mencintai Indonesia sambil tetap menghormati bangsa-bangsa lain. Nasionalisme sejati itu seperti mencintai keluarga kita. Kita bangga dengan keluarga kita, tapi kita tidak merendahkan keluarga tetangga, bukan? Kenapa sih nasionalisme itu penting? Coba kita lihat perjalanan Indonesia. Dulu, para founding fathers kita seperti Soekarno, Hatta, dan para pejuang kemerdekaan bersatu karena satu hal, nasionalisme. Mereka dari berbagai suku, agama, dan latar belakang berbeda, tapi rasa cinta pada tanah air menyatukan mereka. Dari negara yang baru merdeka dengan infrastruktur terbatas, kini kita punya jalan tol Trans Jawa, MRT, bandara internasional, dan teknologi digital. Semua ini hasil kerja keras generasi-generasi sebelum kita yang didorong oleh nasionalisme. Pertama, nasionalisme mempersatukan kita. Indonesia itu luas, terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, bahasa daerah, dan agama yang berbeda-beda. Tanpa rasa nasionalisme, kita mudah terpecah belah. Kedua, nasionalisme mendorong kita untuk berkontribusi. Ketika kita cinta pada negara, kita mau bekerja keras untuk membuatnya lebih baik. Ketiga, nasionalisme melindungi kedaulatan kita. Dalam era globalisasi ini, banyak tantangan dari luar. Dengan nasionalisme yang kuat, kita bisa menjaga identitas dan kepentingan bangsa. Dan yang terakhir, nasionalisme membuat kita bangga menjadi Indonesia. Rasa bangga ini penting untuk membangun kepercayaan diri sebagai bangsa. Gotong royong adalah warisan budaya Indonesia yang mencerminkan nilai persatuan dan kebersamaan. Ketika kita ikut kerja bakti membersihkan selokan, merapikan taman lingkungan, atau membantu tetangga yang sedang membangun rumah, itu adalah nasionalisme. Kenapa? Karena kita peduli dengan lingkungan dan sesama. Kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga kepentingan bersama. Inilah fondasi sebuah bangsa yang kuat. Melihat kakek atau nenek kesulitan menyeberang jalan, lalu kita membantu mereka. Ini terlihat sepele, tapi ini adalah nasionalisme. Kenapa? Karena kita menghormati dan menghargai generasi sebelum kita. Mereka adalah orang-orang yang telah membangun negara ini. Dengan membantu mereka, kita menunjukkan bahwa kita bangsa yang menghargai jasa para pendahulu. Berhenti saat lampu merah, pakai helm, tidak melawan arah, menyeberang di zebra cross. Ini semua adalah nasionalisme. Kenapa? Karena dengan menaati peraturan lalu lintas, kita menunjukkan bahwa kita menghargai keselamatan diri sendiri dan orang lain. Kita juga menghormati hukum dan aturan yang dibuat untuk kebaikan bersama. Setiap tahun, ribuan nyawa melayang akibat kecelakaan lalu lintas.
Banyak di antaranya karena pelanggaran aturan. Kalau kita mencintai Indonesia, tentu kita tidak mau kehilangan saudara-saudara kita karena hal yang bisa dicegah, bukan? Selain itu, ketika kita tertib berlalu lintas, kita menciptakan budaya disiplin. Disiplin adalah kunci kemajuan bangsa. Negara-negara maju adalah negara yang warganya disiplin menaati aturan. Nah, bagaimana dengan konvoi pejabat? Ini perlu kita pahami dengan bijak. Memberi jalan kepada konvoi resmi kenegaraan yang memang sedang menjalankan tugas negara adalah bentuk menghormati institusi dan memperlancar urusan negara. Tapi ingat, sebagai warga negara yang cerdas, kita juga punya hak untuk mengkritisi jika ada penyalahgunaan fasilitas negara. Nasionalisme yang sehat itu kritis dan konstruktif, bukan buta. Kita menghormati jabatan dan institusi, tapi tetap mengawasi agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Anak-anak yang berwisata menggunakan bus bersama teman-teman sekolahnya, mengunjungi museum atau tempat bersejarah Indonesia. Ini juga bentuk nasionalisme. Dan yang terpenting, saat mereka melihat langsung keindahan alam Indonesia, atau museum yang menyimpan jejak perjuangan para pahlawan, di situ tumbuh rasa bangga. Rasa bangga inilah yang menjadi bibit nasionalisme di hati anak-anak kita. Kegiatan bersih-bersih lingkungan sekolah bersama-sama bisa menjadi bagian dari nasionalisme. Mengapa? Karena nasionalisme tidak hanya tentang hal-hal besar seperti upacara bendera atau bela negara. Nasionalisme dalam makna kontemporer adalah tentang cinta dan tanggung jawab terhadap bangsa, yang dimulai dari hal konkret di sekitar kita. Dengan membersihkan sekolah, kita mencintai tanah air dimulai dari mencintai tempat belajar kita. Bertanggung jawab atas lingkungan sebagai bagian dari bangsa. Bekerja sama tanpa memandang perbedaan, mencerminkan semangat gotong royong yang adalah nilai luhur bangsa Indonesia. Menciptakan masa depan yang lebih baik dengan lingkungan yang sehat, yang merupakan investasi untuk kemajuan bangsa. Jadi, membersihkan sekolah adalah aksi nyata untuk membangun bangsa, dimulai dari hal kecil. Itulah nasionalisme dalam tindakan. Di era digital ini, nasionalisme juga bisa kita tunjukkan melalui media sosial. Caranya, tidak menyebarkan hoaks atau berita bohong yang bisa memecah belah bangsa. Bijak dalam berkomentar, tidak hate speech. Mempromosikan hal-hal positif tentang Indonesia. Menghargai pendapat orang lain meski berbeda. Menggunakan media sosial untuk edukasi dan inspirasi. Kita bisa menjadi duta digital Indonesia yang baik dengan membagikan konten-konten positif tentang keindahan, budaya, dan prestasi Indonesia. Jadi, nasionalisme itu bukan hal yang muluk-muluk atau jauh dari jangkauan kita. Nasionalisme ada dalam setiap tindakan kecil yang kita lakukan untuk kebaikan bersama. Dari gotong royong, membantu lansia, menjaga kebersihan, menghormati keberagaman, hingga belajar dengan sungguh-sungguh. Semuanya adalah bentuk cinta kita pada Indonesia. Ingat, Indonesia bukan hanya tentang pemerintah atau pemimpin. Indonesia adalah kita semua. Setiap tindakan baik kita, sekecil apapun, adalah kontribusi untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil, dari sekarang. Karena Indonesia yang besar, dimulai dari langkah kecil kita semua. Salam nasionalisme, merdeka!
Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Saya Muhammad Ridho Aksa, NPM 24100 10 430. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kalian untuk mempraktikkan nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share kepada teman-teman kalian. Dan kalian, apa contoh nasionalisme yang sudah kalian lakukan hari ini? Share di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.